Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau dunia kita ini kok kayaknya makin terpecah belah? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah gagasan radikal dari buku Tauhid sebagai Kernel Realitas yang menawarkan cara pandang baru untuk melihat kesatuan di balik semuanya. Kita mulai dari sini deh. Mungkin ini perasaan yang kita semua pernah alami. Kita itu kan dibanjiri informasi setiap hari ya. Tapi anehnya, pemahaman yang benar-benar dalam itu kok rasanya makin susah didapat. Menurut sumber yang kita bahas ini, perasaan tadi itu bukan kegagalan kita masing-masing loh, tapi ini adalah gejala dari sebuah gangguan sistem. Dan gejalanya itu kelihatan jelas banget di sekitar kita. Coba kita lihat deh. Pengetahuan itu seolah-olah dipisah-pisah dalam kotak. Fisika ya fisika, etika ya etika. Ekonomi jalan sendiri, nggak peduli soal kemanusiaan. Hasilnya, kita punya dunia yang mungkin super efisien, tapi rasanya hampa kan? Nah, buku ini ngasih sebuah analogi yang keren banget dari dunia komputer. Katanya, masalah kita itu bukan di aplikasinya, kayak sains atau teknologi, tapi ada sesuatu yang salah di level yang jauh lebih mendasar. Oke, kita coba bedah ya. Jadi kernel itu ibarat nyawanya sebuah sistem operasi. Dia yang ngatur semuanya di belakang layar. Kalau kernelnya error, ya udah, seluruh sistem pasti jadi goyang, jadi nggak stabil. Nah, ide besarnya adalah cara pandang kita semua sekarang ini berjalan di atas sebuah kernel yang keliru. Di sini kita bisa lihat perbandingannya. Kayak dua sistem operasi buat realitas. Di satu sisi ada pandangan yang terpecah-pecah, yang melihat semuanya sebagai bagian-bagian yang terpisah. Nah, di sisi lain, ada pandangan yang diusulkan buku ini, yang akarnya justru pada kesatuan. Jadi, apa dong pembaruan atau update yang diusulkan ini? Namanya adalah konsep tauhid. Tapi tunggu dulu, ini dibingkai dengan cara yang mungkin sama sekali baru dan beda dari yang pernah kita dengar. Jadi ini bukan sekedar slogan religius ya. Buku ini berargumen kalau tauhid itu adalah prinsip dari realitas itu sendiri. Ibarat deskripsi paling fundamental tentang gimana cara kerja alam semesta. Poin kuncinya di sini adalah kernel ini membingkai realitas sebagai satu kesatuan yang utuh, yang koheren, dan saling nyambung, bukan lagi sebagai kumpulan potongan-potongan acak yang saling bersaing satu sama lain. Oke, kalau realitas ini memang berjalan di atas kernel yang terpadu, harusnya ada jejaknya dong, ya kan? Nah, sumber ini berpendapat kita bisa melihat cerminannya di dalam kode sumber alam semesta, yang justru diungkap oleh sains modern. Yuk, kita mulai dari skala yang paling gede dulu, skala kosmik. Jauh di antara lautan galaksi dan bintang, kita justru menemukan petunjuk pertama soal keterhubungan yang mendalam ini. Teori relativitas Einstein itu kan keren banget. Dia bilang gravitasi itu bukan gaya tarik-menarik yang misterius, tapi gravitasi itu adalah jalinan ruang waktu itu sendiri. Kayak sebuah jaring raksasa, di mana setiap benda pasti memengaruhi benda lainnya. Ternyata pola yang sama nggak cuma ada di skala super besar. Coba sekarang kita zoom in, dari yang paling gede ke yang paling kecil ke dunia partikel subatomik. Di sana, kita nemuin aturan main tersembunyi yang menciptakan keteraturan. Ada satu prinsip di fisika kuantum yang tugasnya simpel tapi penting banget. Dia memastikan setiap partikel punya identitasnya sendiri. Hasilnya, dunia kita jadi punya struktur yang stabil, bentuknya macam-macam, dan gak ambruk jadi satu adonan aneh. Oke, kita udah punya kesatuan kosmik dan keteraturan di level mikro. Terus gimana cara mereka berinteraksi? Nah, pola ketiga ini jawabannya. Dan polanya itu nggak ada di bendanya, tapi di hubungan antar benda itu sendiri. Pada intinya, realitas itu berjalan berdasarkan informasi dan relasi. Sesuatu terjadi itu nggak acak, tapi ada syaratnya. Ngikutin logika jika-maka, yang rapih. Mirip banget kan kayak cara kerja program komputer? Nah, ini poin yang penting banget dari sumber kita, dan harus kita garis bawahi. Tujuannya itu bukan buat ngebuktiin tauhid pakai sains, sama sekali bukan. Tapi lebih ke ngajak kita melihat, ternyata sains itu seperti cermin yang memantulkan pola yang sama. Jadi, terus gimana jadinya kalau kita beneran ribut dan pakai kernel yang baru ini? Apa yang berubah dari cara kita melihat dunia? Proses ribut ini katanya bakal ngasih 3 hasil utama. Ini akan mengubah total cara kita memandang ilmu pengetahuan, peran kita sebagai manusia, dan bahkan makna dari keyakinan itu sendiri. Nah, ini dia salah satu perubahan terbesarnya. Peran kita sebagai manusia bukan lagi jadi penguasa alam semesta. Sebaliknya, kita jadi semacam simpul kesadaran. Kita adalah bagian dari jaringan raksasa yang saling terhubung, dan kita punya tanggung jawab di dalamnya untuk menjaga keseimbangan. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang dalam banget.
Bagaimana kalau ternyata keyakinan itu bukan untuk lari dari realitas, tapi justru menjadi sebuah alat, sebuah kompas, supaya kita bisa mengarahkan diri kita sepenuhnya di dalam realitas ini dengan penuh makna.